Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayyuhal hadirun, ayyuhal mustami'un wal mustami'at, as'adakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan taufik, hidayah, inayahnya beserta nikmat yang kita terima berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan hingga kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Bidayatul Hidayah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan kita hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi panutan, suri tauladan, menjadi figur kita semua, Nabi yang menuntun kita dari kegelapan menuju kecahayaan terang benderang berupa ajaran Islam, membawa syariat Islam, sehingga kita bisa mempunyai iman yang benar, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya fi yaumiddin. Amin amin ya rabbal alamin. Ayyuhal mustami'un wal mustami'at, kita lanjutkan kajian kita, pertemuan kita tentang kitab Bidayatul Hidayah yang masih kita membahas tentang Muqaddimatul Musannif, yaitu kata pengantar atau pendahuluan yang dibuat oleh pengarang kitab, yaitu Imam Al-Ghazali. Yang kemarin kita masih membahas tentang meluruskan atau menata niat, yang insya Allah hari ini masih lanjutan daripada itu. Mari kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya salam. Syukurlah lana wa lakum al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amatana bi hidayati bidaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kanat niyatuka wa qasduka, wa in kanat lan lamun ono apa niyatuka niat sira wa qasduka lan sejo sira bainaka ing dalem antarane Allah wa bainallahi lan ing dalem bainaka ing dalem antarane sira wa bainallahi lan ing dalem antarane Allah taala halimul subhanallah min talabil ilmi sangkring nubrih ilmu ana iku al hidayata golek hidayah pituduh duna mujaratir riwayati dudu mongi kawi cerita utawa nyeritakaken fa absir mongko bunga sapa sira berbahagialah fa innal malaikata mongko temen sedune pira-pira malak. Jadi malaikat itu jamak daripada malak. Iku tabasutu beber sapa malaikat laka krana sira ajeni hataha ing pira-pira suwiwine malaikat. Pira-pira suwiwine malaikat ida masaita ing dalem nalikane lumaku sapa sira. Wahitanal bahri lan temen sedune iwake segara iku tastaghfiru padha nyuwunaken ngapura sapa khitanal bahri laka maring sira ida sa'aita ing dalem nalikane lumaku sapa sira.
ida sa'aita ing dalem nalikane lumaku sapa sira. Wa in kanat niyatuka, apabila niat dan tujuanmu antara dirimu dan Allah dalam proses mencari ilmu itu adalah mencari hidayah, mencari petunjuk, duna mujarodir riwayati, bukan hanya sekedar menyampaikan atau hanya menerima saja, maka berbahagialah, karena sesungguhnya malaikat itu akan membentangkan sayapnya untuk kalian semua apabila kalian dalam keadaan berjalan. Termasuk juga wahitan al-bahri tastaghfirulaka idza sa'aita. Ikan-ikan yang ada di lautan itu senantiasa akan memintakan ampun kepada Allah untuk kalian apabila engkau dalam keadaan berjalan, apabila engkau dalam keadaan bertindak, bersikap. Paragraf ini menerangkan terkait keutamaan mencari ilmu. Bagi mereka para pencari ilmu yang memang sudah benar niatnya, maka patut berbahagia. Karena malaikat akan membentangkan sayapnya demi menjadi alas kita untuk berjalan. Fa'innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyaita. Ini menjadi banyak interpretasi daripada tabsutu laka ajnihataha. Berarti membentangkan sayapnya ini banyak sekali makna yang dibawa di dalamnya. Artinya banyak ulama yang berpendapat mengenai maksud daripada tabsutu laka ajnihataha. Salah satunya ada yang mengatakan bahwa ini merupakan kinayah atau metafora, majaz. Artinya ini merupakan bentuk sikap rendah hati dan tunduk para malaikat kepada para pencari ilmu. Jadi sebagai bentuk sikap rendah hatinya. Ada lagi sebagian ulama lain mengartikan bahwa akan terhindar dari segala kesialan, kegagalan yang ia lakukan. Artinya para pencari ilmu itu laksanakan. Karena para malaikat akan turun dan hadir di sampingnya sebagai pembantu agar tidak sampai terjerumus kepada kesialan. Sebagian lain mengartikan bahwa para malaikat akan memuliakan dan mengagungkannya kepada para pencari ilmu. Ada lagi yang berpendapat bahwa para malaikat akan membawanya di atas sayap-sayap mereka dan menolongnya sampai atau mengantarkannya sampai pada apa yang ia cita-citakan. Luar biasa keutamaan para pencari ilmu. Ada lagi wahitan al-bahari tastaghfiru laka idza sa'aita. Kita bayangkan saja berapa banyak ikan-ikan yang di laut itu. Di Indonesia saja sekian ribu spesies ikan. Belum di negara-negara yang lain. Belum lagi hewan-hewan atau ikan-ikan di lautan itu hampir setiap hari pasti ada yang berkembang biak. Dan kalau kita melihat berkembang biaknya ikan itu, satu ikan bisa menghasilkan berapa ratus, bahkan ribuan, atau mungkin bahkan jutaan. Betapa banyaknya ikan-ikan yang senantiasa akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kita para pencari ilmu. Luar biasa. Subhanallah, perlu kita jadikan sebagai penyemangat kita untuk mencari ilmu. Namun dengan syarat, kata Imam Al-Ghazali, apabila niat kita sudah benar dalam mencari ilmu. Walakin lan tetapi ini yang bagi saya kuyo laka kedue sira apa antak lama
yen to weruh sapa sira qabla kulli sayin ing dalem sadurunge saben-saben suci annal hidayata ing temen setune hidayah alati kang hiya kang utawi alati iku samratul ilmi buahe ilmu. Anal hidayata iku laha iku tetep keduwe hidayah bidayatun utawi kawitan wa nihayatun lan pungkasan wa dhahirun lan pertelo wa batinun lan samar. Walau usulalan ora ana tumeka iku mujud ila nihayatiha maring katoke ibadah ila ba'da ikami bidayatiha kejaba ing dalem sawuse ngukuhaken kawitane ibadah. Walau sura lan ora ana ngambah iku mujud ala batinia ing atase samare jerone ibadah ila ba'dal wukufi kejaba ing dalem sawuse wukuf kandhek. Di sini diartikan ayat musyahadah, melihat ya, melihat. Tapi walakin yang bagilah ke antalama ini perlu kita ketahui bahwa hidayah itu merupakan buah daripada ilmu, di mana di dalam hidayah itu mempunyai bagian-bagian yang harus kita penuhi. Apa? Hidayah mempunyai bagian bidayah dan nihayah. Ada lagi dhahir dan batin. Dhahir dan batin. Di sini dikatakan bahwa apa yang dimaksud hidayah itu aysuluku thoriq ilallah, jalan untuk menuju Allah, jalan untuk menuju Allah. Nah, bidayah itu di dalamnya ada syariah wa thariqah. Wa ya al-musammatu bis syariah wa thariqah. Wa nihayatu wa ya al-musammatu bil haqiqah. Jadi hidayah mempunyai bagian bidayah dan nihayah. Di dalam bidayah ini ada syariah, ada thariqah. Ada syariah, ada thariqah. Ini yang perlu kita uraikan terlebih dahulu, sedikit tapi mempunyai makna yang luar biasa, luar biasa. Jadi sekali lagi hidayah itu merupakan buah daripada ilmu, buah daripada ilmu. Di dalam buah ilmu itu yang berupa hidayah mempunyai bidayah dan nihayah. Bidayah di dalamnya ada syariah, ada thariqah. Syariah itu adalah hukum-hukum dari Allah yang kita dituntut untuk mematuhinya, seperti kewajiban, kesunahan dan sebagainya. Sedangkan thariqah itu diartikan oleh Imam Nawawi di dalam kitab ini, di dalam syarahnya ini, bahwa thariqah itu ya melaksanakan daripada kewajiban-kewajiban, kesunahan-kesunahan yang merupakan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Paket lengkap, mengetahui baru kemudian melaksanakan. Kalau bidayahnya ini sudah sukses, baru kita bisa melanjutkan kepada an-nihayah, yaitu tentang hakikatnya. Apa yang dimaksud dengan hakikat itu ya? Menyaksikan kebenaran asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, hidayah itu punya dhahir juga punya batin. Jadi dhahir itu di sini disebutkan berisi syariah. Ya, dhahir itu berisi syariah, sedangkan batin itu berisi hakikat. Ya. Sebenarnya punya sisi kesamaan dengan bidayah dan nihayah, walaupun tidak sepenuhnya sama, ya, tidak sepenuhnya sama. Nah, di sini dikatakan walau usula ila nihayatiha ila badi ikan bidayatiha. Jadi kita tidak mungkin sampai kepada hakikat apabila kita menyampingkan bidayah, yaitu menyampingkan syariah, menyampingkan thariqah. Karena merupakan apa? Tangga
Termasuk juga wala uthura ala batinia illa ba'dal wuqufi ay al musyahadah. Tidak mungkin kita akan sampai kepada hakikat batin apabila kita tidak melaksanakan syariah atau dohir. Tidak mungkin. Karena di sini dikatakan bahwa fa inna kulla batinin lahu dohirun wa aksu, sebaliknya fasari'atu dohirul haqiqah wal haqiqah batinuha. Jelas menjadi prasyarat ya, prasyarat. Waha ana lan iling-iling utawi ingsun iku musyirun wong kang aweh weruh alaika ing atase sira bibidayatil hidayati kelawan bidayatul hidayah litujar riba supaya njajal sapa sira biya kelawan bidayatul hidayah nafsaka ing awak dhewe sira wa tamtahilu lan muji sapa sira biya kelawan bidayatul hidayah qalbaka ing ati sira fa in sadafta mongko lamun nemu sapa sira qalbaka ing ati sira ilaiha maring bidayatul hidayah ma'ilan kang condong ay muhibban, maksudnya adalah senang wa nafsakalan ing ati sira biya kelawan bidayah mutawiatan kang manut walahalan maring bidayah qabilatan ingkang rimo faduna kamu kok ngalapo sapa sira atatolua ing munggah ilan nihayatiha maring pira-pira pungkasan naik derajat wa taghal hulalan manjing fi biharil ulumi ing dalam pira-pira segarane pira-pira ilmu wa in sadafta lan lamun nemu sapa sira kalbaka ing ati sira inda muwajahatika ing dalam nalikane madhepe sira iya ing bidayah biya kelawan nafsu musawwifan halih ngendi-ngendi tegese ngendu-ngendu menunda-nunda bil amali kelawan amal bimuktadha kelawan patrapane bidayah mumatilan ing suwe nyuwen-nyuweni ngakhir-ngakhiraken faklam berwa sapa sira anan nafsaka ing temen sedune awak sira almailata kang condong apa nafas ila talabil ilmi maring nubre ilmu iya yo nafsu iku nafsu al amaratu kang ngajak-ngajak apa nafsu bisu iklan Allah waqad intahadot lan teman-teman mustangi apa nafsu muti'atan halim manut li syaitani maring setan Allah ini kang den laknat liut liyaka krono nekaaken sapa setan ing sira bihabli hururi kelawan taline pambujuke setan Festa dari jakalan melulu sapa setan ing sira bimaki dadi kelawan sandupayane setan ila hudatil halaki maring bangete kerusakan. Kemudian Al-Ghazali di dalam qadimahnya ini akan memberikan sebuah cara sebagai alat untuk menguji kesuksesan bidayah. Artinya sejauh mana bidayah yang di dalamnya ada syariat dan thariqah itu sukses. Kalau kita bisa melaksanakan uji coba ini sukses, ya, melaksanakan uji coba itu sukses, atau tolu'a ilan nihaya wa taqallula fi biharil ulum. Kalau kita sukses baru bisa lanjut, ya. Bisa lanjut menuju proses selanjutnya yaitu an-nihaya, ya, nihaya. Nah, bagaimana mengujinya? Ya, bagaimana mengujinya? Menguji bidayah ini dengan cara dihadapkan pada sebuah permasalahan-permasalahan yang diuji itu diri kita termasuk hati-hati kita. Apabila kita itu menemukan hati kita, diri kita itu condong dan tunduk serta menerima pada apa yang ditunjukkan, maka
Artinya ditunjukkan itu di dalamnya melaksanakan syariah, melaksanakan apa namanya, thariqah, melaksanakan, maka kita bisa lanjut. Tapi apabila kita menemukan, apabila hati dan diri kita itu dihadapkan dengan bidayah yang berupa syariah, berupa thariqah, kita itu merasa ogah-ogahan, merasa menunda-nunda, ya, musawwifan atau mumatilan, menunda-nunda, mengakhir-ngakhirkan, maka fa'lam anna nafsakal ma'ilata ila talabil ya nafsu al-amar, maka ketahuilah bahwa keinginan hati kita itu untuk mencari ilmu itu sebenarnya hanyalah tipu daya nafsu yang sering sekali memerintahkan kepada keburukan, ya, memerintahkan kepada keburukan. Ini uji coba. Kalau kita dihadapkan pada syariah, dihadapkan pada thariqah, kita males-malesan, ya, males-malesan, maka proses pencarian ilmu itu sebenarnya itu adalah nafsu. Artinya tidak sesuai dengan tuntunan niat dalam mencari ilmu. Kalau kita itu sudah terbelenggu senantiasa mengikuti bujukan syaitan, maka jelas kita akan masuk kepada kerusakan yang luar biasa. Beginilah kelihayan daripada setan. Pembujuk setan itu, tipu dayanya setan itu begitu halus, begitu halus. Yang bisa jadi sering diceritakan oleh para ulama soleh, salafus soleh, itu setan itu juga punya tingkatan-tingkatan di dalam menjerumuskan manusia. Seringkali kita dengar cerita Kiai Barseso, seorang ulama, seorang kiai yang luar biasa, tapi ternyata masih kalah dengan setan karena terkena bujukan setan, dan caranya luar biasa, ya, dengan cara zikir. Kalau saya dengar dari ceritanya Kiai Barseso itu, jadi seakan-akan berlomba-lomba dalam zikir. Ditanya kenapa engkau bisa rajin, karena pernah melakukan dosa. Kalau kamu tidak bisa khusyuk, tidak bisa bagus dalam zikir karena kamu tidak pernah merasakan kesalahan, gitulah, dan seterusnya. Jadi intinya bujukan setan itu sangatlah halus, ya, sangatlah halus. Wa qasduhu utawi sejone setan iku an aywarija yen to nglakokaken sapa setan nalika ing atase sira asyara ing kaolonan fi ma'radil khairi ing dalem lumaku kebagusan. Hatta yulhiqaka hingga nemu sapa setan ing sira bil aksari naklan pira-pira wong kang tuna, tegese wong kang rugi apane amalan penggaweane. Aladina wong akeh dola kang kesasar sop apa sayuhum amale aladina fil hayati ing dalem urip adunya, fil hayati dunya ing dalem urip ana ing dunya. Wa utawi aladuna iku yasabuna padha nyono sapa aladina ana ing temen sedunya aladina iku yusinuna padha agawe kebagusan sapa aladina sonan ing gaweane. Jadi setan membujuki, menipu manusia, termasuk dalam hal ini adalah pencari ilmu, yang seakan-akan kita itu dibuat tetap melaksanakan kebaikan. Jadi fi ma'radil khair, tetap melakukan kebaikan, padahal inti daripada kebaikan itu berisi kejelekan-kejelekan, sehingga kita itu merugi, ya. Merugi. Ya kelihatan baik, tapi nyatanya jelek. Ya itulah tipu daya setan. Ya.
Setan itu memang pinter. Kalau diomong langsung kejelekan ya jelas kita tidak mau. Tapi seakan-akan ya, di panggung kebaikan kita tampil dalam kebaikan, tetapi ada niatan terselubung yang mempunyai nilai-nilai keburukan. Nah, ini inti daripada setan, membawa keburukan diletakkan dengan rapi dalam panggung kebaikan. Ya, kita kan mudah terbujuk kalau semacam itu. Apalagi kita yang tidak berhati-hati, seringkali melihat ini baik, ternyata membawa kejelekan yang luar biasa yang akan membawa kerusakan kepada diri kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Wa inda dalika, kita lanjutkan. Wa inda dalika lan ing dalam nalikane qasdus syaitan, yaitu pembujukan setan dengan menyelipkan kejelekan di dalam ma'radil khair, yatslu bisi sapa yatslu bisi alaika ing atase sira sapa syaitanu syaitan fadlal ilmi ing kautamaane ilmu wa darajatal ulama ilan tingkatane pira-pira wong alim wa malan perkara waroda kang tumeka apa mafi ing dalam ilmu minal ahbari saking pira-pira khabare nabi wal athari lan pira-pira khabare apa beritane sahabat. Wa yulhika lan nglalekake sapa setan ing sira angkoli atau saking dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man istada ilman wa lam yastad hudan lam yastad minallahi illa budan. Man utawi sapane wong iku istada tambah sapa man apane ilman ilmune wa lam yastad lan ora wis tambah sapa man hudan ing petunjuke lam yastad mongko ora wis tambah sapa man minallahi saking Allah illa budan saking kejauhan saking atoh. Saking apa? Wa angkoli lan saking dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyadun nasi utawi luwih banget menungso apane adzaban siksane yaumul kiamati ing dalem dina kiamat. Iku alimun wong alim. Lam yang fa'hu ora wis paring manfaat ing alim sapa Allah bi ilmihi kelawan ilmune nas atau ilmune alim. Jadi cara pambujui setan itu membisiki memberitahu kebaikan-kebaikan termasuk keutamaan ilmu, derajat-derajatnya para ulama melalui hadis atau melalui qaul-qaul sahabat. Padahal pada hakikatnya setan ini mempunyai misi, yaitu salah satunya melupakan hadis Rasulullah Muhammad SAW yang berbunyi man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi ila budan. Ila budan. Orang yang bertambah ilmunya dan tidak bertambah dekat pada Allah, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah kecuali jauh dari Allah. Jadi banyak sekali kita melihat keblinger krono kepinteran, keblinger krono kepinteran. Ya pada hakikatnya karena kebodohan. Karena kebodohan. Jadi seakan-akan dia tambah ilmunya tapi tidak malah dekat kepada Allah. Ini nyatanya dia itu tidak akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali memang malah tambah dari Allah. Malah tambah dari Allah. Maka sering dikatakan itu kita senantiasa berdoa ingin mempunyai ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang bisa kita laksanakan, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun fan ilmunya itu. Sedikit tapi lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kalau orang pesantren biasanya tambah ilmu dia mesti tambah merasa bodoh, merasa
merasa kurang. Ya. Dengan ma'radul khair, dengan memberitahu fadlal ilmi wa darajatil ulama, sebenarnya setan itu berusaha untuk melupakan manusia sang pencari ilmu itu dari hadis-hadis ini. Termasuk hadis asadun nasi adaban yaumil qiyamah alimun lam yanfa'ullah bi ilmi. Jadi manusia yang paling berat adabnya, manusia yang paling berat adabnya di hari kiamat itu orang yang berilmu tetapi tidak mampu untuk mengamalkannya. Ya, tidak mampu untuk mengamalkannya. Karena orientasi dalam pencarian ilmu itu sebenarnya untuk diamalkan, bukan untuk duel-duel, tapi diamalkan. Makanya Rasulullah pernah mengatakan itu al-alimu katsirun wal amilu qalilun. Orang yang berilmu itu banyak, tapi orang yang mampu mengamalkan ilmunya itu cukup sedikit. Ya, ini bisa jadi masuk dalam kategori metode uji coba yang dikasih oleh Al-Ghazali dalam kitab ini untuk melihat bidayah, bagaimana ditatapkan pada syariah, ditatapkan pada thariqah. Ya, ditatapkan pada thariqah. Kalau kita sudah mengetahui ya lazimnya itu kita harus mengamalkan, ya, mengamalkan. Wa kana lanono sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi tegese ndonga sapa Kanjeng Nabi Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yusha wa amin la yurfa wa du'ain la yusma. Allahumma do Allah ini temen sedune ingsun iku a'udzu nyuwun reksa kula bika lan panjenengan min ilmin saking ilmu layang fa'u kang ora manfaat apa ilmu wa qalbin lan saking ati layusa kang ora tenang ora khusyuk apa ati wa amalin lan saking amal perbuatan layur fa'u kang ora den trima apa amal wa du'ain lan saking donga layus mau kang ora den krungu apa donga. Selalu berdoa, ya Allah, kami berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, amal yang tidak diterima, doa yang tidak tersampaikan. Senantiasa berdoa seperti itu ya, sebagai bentuk antisipasi. Ya, harapan kepada Allah supaya berlindung, semoga terhindarkan dari hal-hal seperti itu. Wa angqali ilan saking dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maror tuwus liwat sapa ingsun lailatan ing dalem wengi usriya kang den lakokaken ing dalem wengi sapa ingsun bi aku amin ketemu kelan boro kaum tukang apa syafahum biro-biro lambene akwam bima qorido kelan boro gunting min narin saking geni. Fakultu mongko takon sapa ingsun man iku sapa antum utawi sira qalu padha jawab sapa akwam kuna ana sapa kita iku nak muru merintah sapa kita bil khairi lan kebagusan wala nati lan ora nglakoni sapa ingsun ing khair wanan halan nyegah sapa nglarang sapa ingsun anisari ando saking kaolonan wa natihi lan nglakoni sapa ingsun ing syar. Ada cerita ini, kalau saya tidak salah cerita ini ketika Kanjeng Nabi melaksanakan Isra Mi'raj. Jadi dijalankan di Lailatan Usriyah, dijalankan di waktu malam ketika Isra Mi'raj. Rasulullah itu bertemu dengan sekelompok orang yang memotong bibir mereka dengan gunting yang terbuat dari api neraka. Kemudian Rasulullah itu bertanya, siapakah engkau gerangan? Orang itu menjawab, kami ini orang yang senantiasa memerintahkan kepada kebaikan, tetapi kita tidak melakukannya. Dan kami itu orang yang senantiasa mencegah, melarang perbuatan buruk, tapi padahal kami ini melaksanakannya. Ya, kami melaksanakannya. Ini
Dia ada sihir dalam taklim muta'alim. Ya, jangan memerintahkan sesuatu padahal engkau melakukan. Ya, ini ya banyak sekali orang yang mengamalkan seperti itu. Ya Allah alam. Ya Allah alam. Ya, semoga kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa terhindarkan daripada kita memerintahkan tetapi kita melaksanakan, kita melarang tetapi kita melaksanakan, kita perintah melakukan kebaikan tapi ada malah orang melakoni, kita melarang tapi malah melakoni. Naudzubillah min dzalik. Siksanya besar itu. Dalam ayat Al-Quran itu dikatakan kaburo maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar menurut Allah apabila engkau memerintahkan tetapi padahal engkau tidak mau melakukan. Ya Allah, naudzubillah, semoga kita bisa terhindar dari hal seperti itu. Fa iyyaka mongko wedya sapa sira ya miskin we wong miskin antut ina ing yen to kepincut sapa sira litazwiri maring oleh maes-maesine setan wa tadallilan nyampeake sapa setan bihabli hururi kelawan pambujuke setan, fawailun mongko utawi kerusakan lil jahili kedue wong bodho haitsu lam yata'allam sekirane ora wis belajar sapa jahil marotan kelawan saambalan wahidatan kang siji. Wa wailun lan utawi kerusakan utawa celaka iku lil alim kedue wong kang alim, wong kang ngerti haitsu lam ya'mal sekirane ora wis nglakoni sapa alim bima kelawan perkara alim kang weruh sapa alim ing alfa marotin kelawan 1000 amalan. Ini apa namanya, peringatan ya, jangan sampai kita itu miskin. Itu artinya miskin yang orang-orang yang mudah orang yang hina, orang yang mudah terbujuk oleh setan ya. Di sini apa namanya dikatakan ya miskin ya ayyuhadzalil adzaif alladzi la fatanata lahu. Jadi enggak cerdas lah, orang yang enggak cerdas, artinya gampang terkena bujukan setan ya. Orang yang terkena bujukan setan diperingatkan kita harus berhati-hati jangan sampai terkena bujukan setan. Wa wailun ya, di sini fa wailun lil jahil haitsu lam yata'allam maratan wahidatan. Celakanya bagi orang yang apa namanya, orang yang jahil ya, orang yang baik itu jahil itu apabila dia tidak pernah belajar sama sekali dalam hidupnya, tidak pernah belajar sekali. Itu kecelakaan yang besar bagi orang yang bodoh. Nah, kecelakaan yang besar bagi orang yang alim itu apa? Wailun lil alim lam ya'mal bima alima. Kecelakaan yang luar biasa, kecelakaan bagi orang yang berilmu itu karena dia tidak pernah mengamalkan apa yang ia ketahui sejumlah alfamar 1000 kali. Luar biasa. Kecelakaan orang yang alim itu orang yang tidak pernah mengamalkan. Jadi kecelakaannya atau bahayanya orang yang jahil itu dia tidak pernah tidak pernah belajar ya. Tidak belajar.
Maka kemudian dari sini sering kita dibenturkan. Al-alim tidak pernah mengamalkan, berarti fasik. Atau al-jahil tidak pernah belajar, bisa jadi dia itu terus aktif dalam beribadah, yang disebut dengan abid, ya. Abid di dalam sarahnya ini diceritakan bagaimana kita mensikapi al-alim fasik atau al-jahil abid. Jadi al-alim fasik atau wal jahil abid, lebih berbahaya mana? Lebih berbahaya mana? Lebih berbahaya mana? Karena keduanya ini sama-sama diliputi dengan kekurangan. Kekurangan. Tetapi di antara keduanya itu mana yang paling berpotensi dalam mendatangkan madharat? Ya, dalam mendatangkan madharat. Ya, kita harus menguraikan lebih jelas. Ya, menguraikan lebih jelas. Mungkin singkat saya sampaikan. Yang dimaksud alim termasuk juga abid, ya. Itu sebenarnya memang tidak bisa dipisahkan, tadi saya katakan tidak bisa dipisahkan. Jadi seorang yang alim otomatis seharusnya dia abid, ya, tapi yang kita tidak bisa menemukan atau kita sulit menemukan orang yang sempurna, ya. Kita mendapati kecondongan salah satu di antara keduanya. Kalau enggak abid ya alim, alim enggak abid, abid tapi enggak alim, itu sering kita dapati, ya, kita dapati, ya, kita dapati. Sayyid Muhammad Sartoh di dalam kitab Kifayatul Adqiyah wa Minhajul Asfiyah, di sana itu menerangkan apa yang dimaksud dengan alim dalam istilah ini, apa yang dimaksud dengan abid dalam istilah ini. Alim itu orang yang memang disibukkan dengan ilmu, sehingga itu kesibukannya itu mengalahkan dalam beribadah. Sibuk mencari ilmu, jadi porsi ibadahnya berkurang, sehingga bukan berarti sama sekali tidak beribadah, enggak, bukan sama sekali tidak beribadah. Jadi dia prosentase belajarnya lebih tinggi. Kalau abid itu orang yang disibukkan dalam beribadah, ya, disibukkan dalam beribadah, sehingga mengalahkan kesibukannya itu untuk mencari ilmu, enjoy, asik dalam beribadah, sehingga ilmunya itu menuntut ilmu itu berkurang porsinya, ya, berkurang porsinya. Bukan berarti kemudian tidak berilmu sama sekali, ya enggak, karena pada hakikatnya orang yang beribadah itu kan mempunyai ilmu. Nggak mungkin orang yang beribadah tanpa ilmu. Orang yang beribadah tanpa ilmu ya seperti dalam sebuah syair itu, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latu baru. Siapa saja yang beramal tanpa menggunakan ilmu, ya niscaya amal-amal itu tidak akan diterima atau ditolak. Ya, meskipun keduanya itu antara abid dan alim, alim fasik atau jahil abid, di antara keduanya itu memang sama-sama mempunyai kekurangan, tetapi paling tidak ada yang lebih utama, ya, tanpa merendahkan salah satu di antaranya. Jadi ada yang lebih utama, ya. Ada sebuah syair yang kubahan syair ini sebenarnya dari sebuah hadis ini, ya. Fal alimu fadlun ala man ya'budu fadlal buduri alal kawakibi fil jala. Jadi orang yang alim itu mempunyai keutamaan di atas orang yang beribadah. Seperti halnya bulan itu lebih terang daripada bintang-bintang, ya. Ini syair yang kalau tidak salah itu gubahan syair ini berasal daripada sebuah hadis. Fadlul ilmi alal abidi ka fadlil qamari
Lailatul Badri ala sa'iril kawakibi. Ada selalu begitu. Keutamaan bagi orang yang ahli berilmu itu terhadap ahli ibadah itu ya seperti keutamaan bulan pada bulan purnama terhadap seluruh bintang-bintang yang ada, ya, bintang yang ada. Jadi kelebihan orang yang alim walaupun tau fasik daripada orang yang jahil tapi abid itu sebenarnya cukup beralasan, ya. Cukup beralasan. Karena apa? Manfaat ilmu yang dimiliki oleh orang yang alim itu lebih luas daripada abid. Ya, manfaat ilmu itu lebih luas daripada ibadah. Karena ibadah itu kan cenderung kepada individu. Kalau alim tasarruful ilmi itu lebih menjalar kepada banyak orang. Karena ibadah itu lebih cenderung ibadah itu lebih cenderung kepada manfaat yang terputus, artinya berhenti pada seseorang itu saja, ya, berhenti pada seorang itu saja. Di sisi lain, kenapa kok lebih utama alim walau kana fasik? Di sini Imam Nawawi di dalam syarahnya itu mengutip sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-alimu habibullahi walau kana fasiqan wal jahilu aduwullahi walau kana abidan. Jadi dalam kutipan di sini, orang yang berilmu, orang alim itu kekasih Allah walaupun dia itu fasik. Dan orang yang bodoh itu adalah musuh Allah walau kana abid, ya, walau kana abid. Nah, kalau dibenturkan seperti itu, ya lebih utama mana? Ya semuanya sama-sama kekurangan, tetapi lebih di dalam hal ini lebih diunggulkan orang yang alim karena manfaatnya itu terus menjalar, manfaatnya menjalar. Bahkan ada satu syair itu dari siapa namanya itu, kalau tidak salah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sebagai kecaman gitu. Fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Alangkah besarnya kerusakan orang alim yang melanggar syariat. Alangkah besarnya kerusakan orang yang alim apabila dia melanggar syariat. Akan tetapi lebih besar lagi kerusakannya orang yang bodoh tapi rajin ibadah. Jadi orang yang alim tapi melanggar syariat fasik itu rusak, tetapi lebih rusak lagi kata Sayyidina Ali orang yang ahli ibadah, orang yang bodoh tapi sergap ibadah, ya, sergap ibadah. Banyak cerita sebenarnya di sini diceritakan di dalam syarahnya ini, termasuk saya kira juga banyak cerita-cerita itu kelebihan orang alim dan orang alim yang fasik daripada orang yang orang yang jahil tapi bodoh, ya. Di dalam kitab ini, dalam syarahnya Bidayatul Hidayah, Imam Nawawi itu memberikan cerita, ya, di dalam halaman 6 itu, ana ba'dun nasi ikhtalafa fi syarafil alimi al-fasiki wa syarafil jahili al-abidi. Jadi ada semacam perdebatan bagaimana kita memuliakan orang yang alim tapi fasik dan orang yang jahil tapi abid, ya, tapi abid. Nah, ada sebagian orang itu kemudian berusaha untuk mengujinya. Nah, cerita ini sebenarnya banyak, bukan hanya di kitab ini saja. Saya kira di kitab-kitab lain banyak yang dikutip ini, banyak yang dikutip. Jadi ada seorang yang mengujinya dengan cara mendatangi orang yang bodoh yang ahli ibadah, orang yang bodoh yang ahli ibadah. Kemudian dia didatangi di tempatnya dengan mengatakan ya abdi qabiltu ta'autaka qabiltu ta'autak wa ghafartu laka dzambaka fatrukil ibadah wastarhi faqala kemudian orang yang datang itu
seraya mengatakan begini, wahai hambaku, ya, wahai hambaku, ya abdi, Qabiltu, aku telah menerima permintaanmu dan mengampuni segala dosa-dosamu, maka tinggalkanlah ibadah. Oleh karena itu tinggalkanlah ibadah dan bersenang-senang, istirahatlah, bersenang-senang. Kemudian orang yang abid jahil tadi mengatakan, faqala labid ilai inni arju minka hadha wa inni ahmaduka wa ashkuruka wa abuduka min zamanika hadha. Jadi hamba yang bodoh itu dengan gampang mengatakan, ya Tuanku, sesungguhnya aku mengharapkan hal ini darimu sejak dulu kala. Sungguh aku telah memujimu, bersyukur kepadamu, menyembahmu dari waktu ke waktu hingga akhirnya orang tadi terjerumus dalam kesalahan dan kekafiran karena kebodohannya. Nah, di sisi lain orang yang memuji tadi kemudian pergi kepada orang yang alim tapi fasik, ya. Orang yang alim tapi fasik, dia datang seraya mengatakan begini, Suma dhaba minhum ilal alim fasik faidawa yasrabul khamr. Jadi orang yang alim itu dalam keadaan mendem, dalam keadaan faqala ya abdi ittaqi minni wa ana rabbuka asturu dzambaka wa anta la tastahi minni fa inni uridu ahlaka. Jadi dengan mengatakan, wahai hambaku, takutlah kepadaku, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Engkau telah aku telah menyembunyikan daripada dosa-dosamu, dan sedangkan engkau tidak merasa malu sama sekali, begitu. Tidak merasa malu sama sekali. Oleh karena itu aku akan membinasakanmu, ya. Maka aku akan membinasakanmu. Apa jawabnya orang yang alim tadi? Orang yang alim, wa kharaja min makani faqala ya mal'un anta la ta'lamu rabbak fa inni u'allimuka rabbak. Jadi orang yang alim tadi dengan dengan dalam keadaan mabuk, ya, dalam keadaan mabuk itu bisa menjawab dia keluar dari tempatnya digigah langsung nggawa pedang, ya, seraya mengatakan, wahai mal'un, gitu. Wahai mal'un, orang yang terlaknat, engkau tidak mengetahui Tuhanmu, maka sekarang aku akan memperkenalkanmu dengan Tuhanmu. Ya, jelas orang itu langsung pergi, ya, langsung pergi. Nah, inilah salah satu cerita di mana lebih membawa kepada makna lebih mulia orang yang alim walaupun fasik. Jadi orang yang alim itu ya orang yang alim, orang ngerti. Bahkan ada cerita yang lebih lucu lagi gitu, ya, dalam kitab Al-Minhaj As-Sawi itu karena Habib Zain bin Smith itu diceritakan begini. Ada seorang laki-laki yang dari Maroko, itu, ya, dari Maroko membeli seekor keledai betina, dan keledai betina itu diletakkan di rumah, tidak dibuat untuk apa-apa sama sekali. Kemudian ditanya sama orang, nyapa awakmu kok tuku keledai padahal enggak kok gunakan apa-apanya? Apa jawabnya itu? Dengan enteng dia itu menjawab bahwa keledai tersebut aku beli untuk aku gunakan sebagai sarana agar dapat terhindar dari perbuatan zina. Na'udzubillah. Orang yang tahu ya kaget, orang yang tahu kaget. Jadi dia membeli keledai betina ben gak zino, karena diterangnya karo guru ini zino ini karo sesama manusia. Ya Allah ya Rahman, inilah orang yang abid tapi gak alim. Dalam kitab Minhajus Sawi itu diceritakan ketika dikasih tahu ya podo wae kagak langsung nangis bercucuran itu seorang yang abid itu. Bayangkan, karena orang yang tidak punya ilmu dianggap karo kewan itu halal wae, enggak disebut dengan zina. Ya Allah. Ya itulah antara jahil abid
tetapi masih mulia atau masih untung alim tapi abid gitu. Alim tapi jahil. Bukan berarti kemudian terus kita itu lebih ke menyepelekan, enggak apa-apa fasik walau yang penting alim ya enggak. Kita berusaha untuk menjadi alim yang abid ya, alim yang abid. Keduanya memang mempunyai kekurangan ya, tapi cerita-cerita itu kita jadikan itibar ya, poin penting tuntutan untuk berilmu, di sisi lain tuntutan kita menjadi orang yang ahli ibadah, orang yang ahli ibadah. Ya semuanya punya plus minus ya, tapi kerusakan yang lebih besar, yang mendatangkan kerusakan yang lebih besar ya, orang yang bodoh tapi abid. Buktinya ya itu tadi diceritakan dalam kitab-kitab klasik gitu, seperti itu, orang bodoh yes padahal nggak ngerti sama sekali ya, ya Allah. Semoga kita menjadi terhindar daripada orang-orang yang bodoh, kita bisa masuk menuju mengarah kepada kebaikan, mengarah kepada al-alim, karena orientasi kita dalam thalabul ilmi, dalam kajian kitab ini, kita menjadi ngerti, menjadi alim, kita menjadi amil, kita bisa melaksanakan apa yang kita ketahui ya, sehingga kita menjadi al-alim al-abid. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'lam anna nasa fi thalabil ilmi wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan minggu depan insyaallah. Sekali lagi semoga niatan kita dalam belajar benar, kita bisa menjadi orang yang ahli dalam beribadah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.